zaman itu kan katanya Yesus itu kan datang kedua kalinya untuk menebus dosa manusia. Untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya, dari ayat 21 nih, sampai 23 nih. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks saja. Iya. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari situ. Sekarang Pertama, saya ingin katakan kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk menghakimi umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Pada saat itu, Yesus akan mendirikan kerajaannya yang kekal di langit dan bumi yang baru. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang akan masuk ke dalam kerajaan itu. Wahyu pasal 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sekarang mari kita bahas. Saya akan buktikan kalau ayat itu justru memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Anak Allah. Dalam ayat ini kita bisa dengan jelas membaca kalimat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan setiap orang itu berarti tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun, tentu ada orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga karena mereka memanggil Yesus Tuhan. Hanya saja, tidak semua. Sebagai analogi, bukan setiap orang bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, tetapi tentu ada yang masuk. Artinya meskipun ada yang tidak masuk, ada juga yang masuk karena memenuhi syarat yang ditentukan, hanya tidak semua. Begitu juga dengan kalimat, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ini mengindikasikan bahwa memang ada yang akan masuk kerajaan sorga dengan memanggil Yesus Tuhan, meskipun tidak semuanya. Tetapi dalam hal ini, orang-orang Kristenlah yang memanggil Yesus Tuhan, sesuai dengan pengakuan iman kita, dan orang-orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan tidak ada di ayat ini. Lalu, mengapa ada yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak masuk kerajaan sorga? Jawabannya ada pada ayat sebelumnya, di mana Yesus memberikan peringatan akan datangnya nabi-nabi palsu. Mereka diumpamakan seperti serigala berbulu domba. Jadi mereka tampak seperti orang Kristen yang memanggil nama Yesus, tetapi tindakan mereka atau buah kehidupan mereka tidaklah sesuai dengan ajaran Yesus. Tindakan-tindakan atau cara hidup ini diumpamakan dengan buah yang baik. Di Matius 7 ayat 16-17 kita membaca, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Serigala-serigala berbulu domba ini akan menipu dan mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Yang mereka cari adalah kemuliaan diri mereka sendiri dan bukanlah kemuliaan Tuhan. Mereka mengakui nama Yesus dengan mulut mereka, tetapi menyangkalnya dalam hati mereka. Ini semua adalah kejahatan di mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bagian pertama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita harus mengakui dan memanggil Yesus Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya akan memperlihatkan kalau Yesus adalah anak Allah yang berkuasa melalui perkataan berikutnya. Di Matius 7 ayat 21, Yesus menambahkan bahwa selain memanggil dia dengan Tuhan, mereka juga harus melakukan kehendak Bapanya di sorga. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang Kristen yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, yang tercermin dalam tindakan nyata mereka atau melalui buah kehidupan mereka. Karena inilah yang membedakan domba-domba Kristus dengan serigala berbulu domba, yaitu dari buahnya seperti yang kita baca di ayat 16 dan 17 tadi.
Sekarang dengarkan ini baik-baik, saudara. Jika Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapakku di sorga, bukankah ini sudah menjelaskan siapa Dia? Benar, Yesus adalah anak Allah. Jadi, di hari terakhir nanti, kita akan melihat Yesus berdiri di kerajaan sorga sebagai anak Allah yang maha mulia dan maha kuasa. Lalu, apa jadinya bagi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah? Apa jadinya bagi mereka yang menyangkal anak maupun bapa? Dan kita tidak bisa hanya memiliki salah satunya, karena ada tertulis, barang siapa menyangkal anak, ia juga menyangkal bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga mengaku bapa. Jadi, Matius 7 ayat 21 yang sering dipelintir oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, justru menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, seseorang harus memanggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Semua ini dimulai dengan pengakuan iman, seperti yang diajarkan dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.